Assalamualaikum Pak Febri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik dan luar biasa hari ini. Terima kasih Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu terkait dengan permasalahan yang saya hadapi Bu. Ya, baiklah. Kebetulan saya juga sudah tidak ada jam mengajar. Silakan Pak, apa yang bisa kita diskusikan hari ini? Ya, terima kasih Bu. Begini Bu, saya sedang menghadapi sebuah tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, Bu. Ya, jadi saya mengerti Pak, memang pembelajaran berdiferensiasi itu ada tantangannya ya Pak. Kira-kira apa yang menjadi tantangan atau kesulitan utama Bapak dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Begini Bu, saya merasa saya kesulitan untuk menyesuaikan materi dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan murid Bu. Selain itu juga saya bingung bagaimana sih cara mengelola kelas dengan efektif saat saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, baiklah Pak. Kita bahas bersama ya Pak. Mari kita mulai dengan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, kira-kira menurut Bapak, apa tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi? Kalau yang saya baca dan saya pelajari Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Bu, dengan cara yang paling sesuai dengan murid itu sendiri, agar semua murid bisa belajar dengan efektif dan bisa mencapai potensi maksimal mereka, seperti itu Bu. Ya, betul sekali Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tujuannya memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap siswa. Nah, apakah Bapak sudah mencoba strategi dari pembelajaran berdiferensiasi? Ya Bu, saya sudah mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, dengan cara membedakan tugas-tugas dan memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan penyelesaian tugas atau proyek ini Bu, proyek tugas yang telah saya berikan. Tapi saya melihat dan saya merasa hal ini belum terlalu maksimal Bu, seperti itu. Iya Pak, itu merupakan langkah yang baik Pak ya. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sebagaimana yang kita tahu dia terdiri dari konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Kita bahas satu persatu ya Pak. Siap-siap. Ya, menurut Bapak bagaimana Bapak membedakan pembelajaran diferensiasi dilihat dari konten pembelajarannya? Kalau yang saya pelajari Bu, saya itu bisa memberikan materi tambahan bagi murid yang cepat memahami materi pembelajaran tersebut Bu, dan memberikan materi yang dasar atau sederhana bagi siswa ataupun murid yang membutuhkan lebih banyak waktu penyelesaian tugas, seperti itu Bu. Ya, sangat bagus, Pak. Jadi Bapak sudah melaksanakannya dengan baik. Nah, kalau bagaimana dengan mengenai proses pembelajaran, Pak? Diferensiasi proses pembelajaran. Apakah Bapak sudah pernah mencobanya? Sudah pernah Bu, saya sudah pernah melakukan berbagai aktivitas pembelajaran berdiferensiasi ini, dan saya juga sudah pernah mencoba menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, begitu Bu, diskusi kelompok kecil, dan aktivitas hands-on lainnya. Tapi saya merasa
sulit untuk mengatur keseluruhan atau semuanya Bu secara efektif. Seperti itu Bu, belum terlalu efektif apa yang saya lakukan seperti itu. Ya, bagus sekali Pak ya. Jadi variasi metode pengajaran itu memang sangat membantu dalam proses pembelajaran kita. Nah, kira-kira selain metode yang sudah Bapak lakukan tadi dan Bapak merasa belum efektif, apakah ada metode lain yang bisa Bapak terapkan selain yang tadi ceramah, diskusi kelompok, atau aktivitas hands on tadi? Saya berpikir saya mungkin bisa memberikan pilihan proyek ya, seperti esai atau mungkin presentasi-presentasi pembelajaran melalui PPT atau poster. Tapi saya merasa masih belum banyak pilihan yang saya rasa cukup dan memenuhi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu, Bu. Oh iya Pak. Jadi mungkin yang tadi Bapak sampaikan tadi itu sudah menggunakan produk ya Pak. Jadi untuk diferensiasi produk ya Pak. Jadi tidak apa-apa. Jadi memang kita bisa melakukan diferensiasi produk itu terhadap misalnya pemilihan proyek ya Pak. Nah Ya, kira-kira Bapak merasa belum cukup tadi apa yang Bapak rasakan sehingga pilihan yang Bapak berikan tersebut belum cukup optimal, Pak? saya merasa belum memberikan kayak semacam rubrik yang jelas Ya, untuk setiap jenis proyek ataupun tugas yang saya berikan kepada murid, Bu. Dan belum optimal hal itu dalam memotivasi murid untuk menggunakan kreativitasnya dalam memilih cara untuk menunjukkan pemahamannya terkait materi pembelajaran. nih ya Pak. Jadi memang memberikan pilihan proyek itu adalah strategi yang baik. Jadi kita bisa memberikan kesempatan untuk siswa sesuai kreativitasnya, Pak ya. Nah, terakhir Pak, mengenai lingkungan belajar, kira-kira bagaimana Bapak menciptakan suasana yang mendukung untuk pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Pak? Hmm, mungkin yang akan saya coba lakukan, Bu, itu dengan mengatur ruang kelas agar lebih fleksibel dan nyaman untuk dapat mendukung berbagai aktivitas belajar. Ya, seperti itu bagusnya Pak ya. Jadi kita bisa menciptakan ruang kelas yang kondusif ya Pak. Nah, siapa saja yang akan Pak Febri libatkan untuk membantu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Saya akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat dan mungkin akan bekerja sama dengan murid yang ada di kelas saya, seperti itu. Iya, Pak. Eh, kapan Bapak akan menerapkannya di dalam kelas? Secepatnya, Bu, mungkin di tahun ajaran baru ini, Bu. Ya, jadi insya Allah secepatnya ya Pak. Ya, Nah, siap-siap. bagaimana komitmen yang Bapak lakukan supaya rencana ini akan berjalan dengan lancar, Pak? Ya, saya mungkin harus konsisten ya, Bu, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dan saya akan terus belajar dan mungkin akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun dengan komunitas belajar yang ada di sekolah terkait dengan pembelajaran dan apa yang saya rencanakan ini, Bu. Siap, Pak. Semoga sukses dan lancar. Jadi perlu diingat Pak bahwa mungkin pembelajaran diferensiasi itu adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan penyesuaian secara terus-menerus. Jadi jangan ragu untuk mencoba berbagai strategi dan melihat mana yang paling efektif untuk siswa kita. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak atas diskusi dan maupun arahan dan bimbingannya Bu hari ini. Saya merasa saya lebih siap untuk dapat mencoba pembelajaran berdiferensiasi ini dengan lebih baik pastinya seperti itu Bu.
Siap Pak, sama-sama. Saya juga sangat senang bisa saling berdiskusi. Jika seandainya masih ada yang bisa dibantu, jangan ragu untuk menghubungi saya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Saya tunggu perkembangan selanjutnya di sesi percakapan berikut ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Insya Allah saya akan melakukannya secepatnya dan sampai jumpa Bu. Terima kasih sekali lagi atas apa yang telah Ibu berikan, Ibu arahkan terhadap saya Bu. Selamat beristirahat Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.